Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Seberapapun yang ada kita di tempat ini tidak mengurangi kita untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang haus akan Tuhan, untuk kita datang pada Tuhan beribadah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Yesus, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berkesempatan pagi hari ini Tuhan untuk datang kembali kepadamu ya Bapa, dengan hati yang haus akan Engkau ya Yesus. Jamah setiap kami ya Bapa, urapi setiap kami ya Tuhan, layakkan setiap kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Datanglah di atas setiap pujian kami ya Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Kau Yesus yang jadi andalan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku,
Namamu besar ya Bapa. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada sepertimu ya Tuhan. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada sepertimu ya Bapa. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada sepertimu ya Tuhan. tiada seperti Engkau, Yesus Raja. Segala hormat hanya bagimu ya Tuhan. Kami tak syukur kepadamu ya Tuhan. Kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita, mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Kita percaya kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami lebih dari pemenang ya Bapak. Mari bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala
Bapak Ibu. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita berbahagia mempunyai Allah seperti Tuhan. Amin. Kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Menolong kita walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Amin. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan Pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. katakan walau sana-sana saja. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya Yesus. Kita percaya Tuhan melihara hidup kita. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Bapa kami yang setia ya Tuhan. Kasih-Mu begitu besar atas hidup kami ya Yesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa? Akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, selain kami memberikan hidup kami kepada Tuhan. Mari Bapa, berkaryalah atas hidup kami, pakai setiap pribadi kami bagi kemuliaan nama Engkau. Kami bersyukur kepadamu, hadirat-Mu kuat di tempat ini, menjamah setiap kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kiranya terus Tuhan lawat setiap kami umat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengurapi setiap kami. Kami boleh menangkap setiap kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan benih firman-Mu itu tertanam, tertabur di dalam tanah yang baik dan subur, sehingga menghasilkan buah, dan buahnya itu lebat, bisa dinikmati oleh semua orang. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang sederhana ini, bagi kemuliaan nama Engkau. Kami terbatas, Engkau tidak pernah terbatas dalam segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Berfirmanlah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Salam semuanya. Shalom. Salam berarti damai sejahtera, salam berarti sukacita, salam berarti kabar baik melingkupi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita mengucap syukur, Bapak Ibu bisa duduk dan diam, tenang, dengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau Bapak Ibu nanti keluar masuk, Bapak Ibu gak bisa konsen gitu Bapak Ibu ya. Mari bersama-sama kita belajar terus di mana kita menghormati Tuhan, menghormati rumah Tuhan. Kita menghormati firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan ada kuasa yang mengubahkan. Karena dalam firman Tuhan itu ada kemuliaan Allah. Di mana ada firman Tuhan itu ada mukjizat yang dinyatakan. Di mana ada firman Tuhan itulah keiman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar kali ini bagaimana kita belajar antara iman dan kemustahilan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mustahil itu apa Bapak Ibu bisa bantu jawab? Mustahil. Mustahil sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang di luar jangkauan kita, sesuatu yang tidak mungkin kita akan raih. Diperhadapkan dengan pikiran otak manusia ini terbatas Bapak Ibu. Hanya segumpal ini saja otak manusia. Ketika kita meraih sesuatu yang mustahil, sesuatu itu gak mungkin. Nah, kali ini kita akan belajar antara iman dan kemustahilan itu. Kita akan jabarkan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan banyak hal yang menjabarkan, banyak hal yang menjelaskan bagaimana iman itu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama, di situ dikatakan bagaimana iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bapak Ibu, mari kita akan baca dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kita belajar yang kehidupan seorang tokoh Alkitab yang populer, yaitu iman Abraham. Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham dipanggil dan dia taat. Disuruh pergi keluar dari negerinya,
ke suatu tempat yang tidak ia ketahui. Kira-kira kalau Bapak Ibu saya suruh pergi ke suatu tempat yang tidak saya sebutkan, Bapak Ibu pergi saja. Kira-kira Bapak Ibu tanya enggak? Tanya, kemana kan gitu kan ya. Nah, kalau Bapak Ibu disebutkan berangkat aja, Bapak Ibu berangkat enggak? Enggak berangkat, kenapa? Enggak jelas. Enggak tahu kemana tujuannya. Tetapi Abraham taat. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan, itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat yang ke-10, 9 dan 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia, siapa itu Allah, yang memberikan janjinya itu setia. Yang pertama, tadi Abraham disuruh oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat yang tidak ia ketahui, dan Abraham taat. Janji yang kedua, bagaimana Abraham diberikan janji seorang anak laki-laki, dari keturunannya itulah yang akan melahirkan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saya garis bawahi ada kata setia. Yang memberikan janji itu setia. Di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunaninya, setia ini dari kata pistos. Apa Bapak Ibu? Pistos. Pistos itu dapat dipercayai. Jadi kalau Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, percayakan janji Tuhan, dia adalah setia. Dia adalah pistos, pribadi yang dapat dipercayai. Makanya pentingnya kita menjadi pribadi yang dapat dipercayai. Kalau Bapak Ibu dengan suami istri saling percaya, hidupnya nyaman, pasti nyaman, betul ya? Pastinya nyambung, pasti akan harmonis. Kenapa? Sama-sama dapat dipercayai. Kalau antara suami istri tidak dapat saling percaya, susah Bapak Ibu. Komunikasi akan jadi miss, tidak akan nyaman. Kenapa? Tidak ada kepercayaan di tengah-tengah rumah tangganya. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, ia adalah pribadi yang pistos, dapat dipercayai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar tentang makna dari sebuah iman. Saya akan jawab Bapak Ibu, nanti kita akan praktekkan ke depannya. Di dalam Ibrani pasal 11 pertama, saya ambil di dalam terjemahan baru. Mari kita baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita harapkan ini sudah ada atau belum Bapak Ibu? Belum ada. Karepku itu ngene loh. Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana bisa sesuatu yang kita harapkan tapi belum ada kita percayai? Itu mustahil kata orang dunia. Tapi saya garis bawahi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan sebuah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya. Itu baru namanya iman. Nah, sekarang Bapak Ibu, di dalam terjemahan yang lain saya ambil lebih simpel lagi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih mengerti. Saya ambil dalam versi firman Allah yang hidup. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Sesuatu yang kita harapkan itu pasti terlaksana sekalipun kita belum melihat.
Nah, itu namanya iman. Bagaimana kehidupan iman dari seorang Abraham, Bapak Ibu? Kita ketahui bersama bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Di dalam Kejadian pasal 12 dan pasal yang ke-15, kalau Bapak Ibu di situ membaca, itu adalah perjanjian antara Abram dengan Allah. Namanya perjanjian antara Allah dengan Abraham, ini sesuatu yang harus ditepati oleh Allah. Sampai kapan? Ketika perjanjian itu dibuat sampai selama-lamanya. Dan tidak bisa dibatalkan. Karena apa? Allah yang membuat perjanjian. Bagaimana janji Allah memberkati Abraham? Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang makmur, oleh karena engkau seluruh muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Itu dalam Kejadian pasal yang ke-12. Di ayat setelahnya berkata seperti ini. Barang siapa yang memberkati engkau, aku berkati loh Bram. Siapa yang mengutuki engkau, akan aku kutuki. Oleh karena kaummu, seluruh muka bumi ini akan mendapat berkat. Ini perjanjian antara Abram dengan Allah. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Kalau ini batal, berarti Allah itu gagal menjadi Allah. Paham di sini Bapak Ibu? Karena apa? Dia setia, dapat dipercaya. Kejadian pasal 15 berkata demikian, diulangi lagi, Abraham, lihatlah engkau keturunanmu akan banyak sekali seperti pasir yang ada di lautan. Seperti bintang-bintang di atas, itulah semua keturunanmu ada di sana. Begitu banyak jumlahmu. Diulangi lagi supaya Abraham semakin mantap bahwa Allah yang memberikan janji kepada dia itu adalah pistos, dapat dipercayai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita ketahui sebagai orang percaya, kita pasti memiliki kerinduan untuk mengalami segala hal yang baik daripada Tuhan. Sesuatu yang kita harapkan dan sesuatu itu boleh terlaksana karena apa? Walaupun itu belum kita lihat, namun kita percaya, Tuhan, aku percaya ada sesuatu rencana indah yang Tuhan berikan kepada saya. Sebagai orang percaya, kita pasti memiliki kerinduan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap apa yang saya ucapkan, firman Tuhan yang diucapkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya katakan amin. Tidak usah saya ngomong Bapak Ibu amin, gak usah. Karena apa? Itu pancingan. Berarti Bapak Ibu, saya yang percaya, Bapak Ibu yang harus berkata amin. Jadi gak perlu ketika pengkhotbah ada amin Bapak Ibu, gak perlu. Kalau Bapak Ibu percaya saat itu apa yang diucapkan oleh firman Tuhan, amin, aku percaya. Gitu. Berarti apa? Selaras. Ya, apa yang disampaikan firman Tuhan dengan hati saudara berkata, ya amin, aku percaya. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, tadi pujian mengatakan bahwa mujizat itu ada dalam setiap kehidupan kita. Mujizat seringkali dengan logika pikiran kita, itu kita dibatasi dengan kuasa-kuasa yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali dengan logika atau pikiran, sebagai manusia kita membatasi kuasa Tuhan bekerja. Enggak mungkin aku punya anak, enggak mungkin. Karena apa? Usiaku sudah tua, aku sudah kalau orang perempuan gak menstruasi lagi, gak mungkin, aku sudah lanjut usia, gak mungkin, kata si Sarah. Dan Abraham pun ketawa, gak mungkin lah Tuhan, usiaku sudah hampir 100 tahun, gak mungkin lah aku akan punya keturunan. Ingat, janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Seringkali kita membatasi kuasa Allah bekerja karena apa? Karena kita kurang yakin dan percaya bahwa antara iman dan kemustahilan itu harus dipisahkan. Aku percaya, sekalipun aku belum melihat, namun aku percaya. Sehingga segala sesuatu yang kita ukur dengan apa yang nampak secara kasat mata, kita ukur aja. Gak mungkin lah punya anak,
Gak mungkin lah keluargaku akan dipulihkan Tuhan lah. Istriku, suamiku sudah berkeliaran di mana-mana. Suamiku sudah punya simpanan di mana-mana. Gak mungkin lah keluargaku dipulihkan. Gak mungkin suamiku akan kembali setia lagi kepadaku. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Kita apa? Kita sudah blok kuasa Tuhan bekerja. Sehingga apa? Tidak terjadi yang namanya mujizat. Mujizat itu tidak jauh dari mulut kita. Mujizat itu tidak jauh dari mulut kita. Mujizat itu sudah Tuhan sediakan walaupun belum terlihat, namun tugas kita sebagai orang percaya adalah percaya dengan iman. Itu namanya mujizat Bapak Ibu. Nah, coba kita jangan membatasi Allah bekerja. Tugas kita, bagian kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, kita berlaku taat dan setia kepada Tuhan, dan bagian Tuhan akan mengerjakan buat saudara. Asalkan saudara taat dan setia kepada Tuhan, bagian Tuhan Dia yang mengerjakan, bagian kita percaya. Aku percaya ada mukjizat, aku percaya Tuhanku dahsyat. Sekalipun faktanya suami meninggalkan kita, faktanya istri meninggalkan kita, aku percaya ada mujizat. Itu namanya kebenaran Bapak Ibu. Kebenaran dengan fakta bertolak belakang. Faktanya terjadi sesuatu yang suram di sana, tapi kebenaran firman Tuhan, masa depan itu sungguh ada, tidak pernah hilang. Yeremia 12:11 berkata bahwa rancangan Tuhan ada damai sejahtera, rancangan mendatangkan sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin kita melihat, aduh masa depanku suram, itu faktanya mungkin. Tapi kebenaran firman Tuhan tetap kebenaran. Bahwa rancangan Allah mendatangkan damai sejahtera atas saudara dan saya. Bapak Ibu, jadi di sini kita akan melihat bahwa antara kebenaran dengan fakta itu gak nyambung. Tipis sekali bedanya Bapak Ibu. Nah, di sini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5:7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang dunia mengajarkan kepada kita teloan, baru Bapak Ibu percaya, betul nggak? Lihat dulu, baru engkau percaya. Kebalikan hidup kita sebagai orang Kristen, percaya dulu baru melihat. Beda Bapak Ibu, beda cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, beda dengan orang dunia yang diajarkan. Orang dunia mengajarkan sekali lagi, lihat dulu baru kamu percaya. Buat kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, percaya dulu baru melihat. Itu yang dinamakan iman. Memang kita belum melihatnya, tetapi semua yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam Alkitab kita harus percayai. Karena itu logos, karena itu adalah firman Tuhan yang hidup. Kita sebagai anak Tuhan harus yakin dan percaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia ini apa Bapak Ibu? Firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Kun fayakun, jadilah jadi, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekali lagi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi setiap ada hamba Tuhan yang berkhotbah di tempat ini menyampaikan firman Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan memberikan rema dalam kehidupan saudara, memberikan pesan hidup kepada saudara. Karena apa? Ini janji Tuhan. Firman yang keluar tidak akan pernah sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu, ketika Abraham diberikan janji Tuhan, Abraham kamu punya anak loh, anakmu ini laki-laki dan akan menjadi keturunan yang akan melahirkan Kristus. Oh gitu Bapak Ibu, ketawa si Abraham.
firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan, karena firman itu ya dan amin buat setiap kita. Bapak Ibu, nah firman-Nya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak terlihat akan menjadi nampak, dari yang mustahil menjadi mungkin. Antara iman dan kemustahilan beda tipis Bapak Ibu. Karena apa? Dari yang mustahil menjadi mungkin, itulah Tuhan kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan siapa Bapak Ibu? Allah. Untuk siapa? Mereka, saya garis bawahi, yang mengasihi Dia. Berarti kalau yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak mengasihi Allah, ya gak akan menerima Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan berbicara masa ketaatan. Mengasihi Tuhan berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan berbicara tentang keintiman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang tidak pernah kau lihat Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah kau dengar Tuhan sediakan. Yang tidak pernah timbul dalam pikiran Tuhan akan sediakan buat kita. Itu berbicara masalah iman Bapak Ibu. Sampai ini Bapak Ibu bisa paham, mengerti, menangkap sesuatu ya. Coba bayangkan. Ketika Allah berbicara kepada kami, ketika bagaimana Allah menyuruh kita mendirikan jemaat Tuhan di tempat ini, dari yang tidak ada menjadi seperti ini Bapak Ibu. Itu iman Bapak Ibu. Diperlukan iman yang sebesar biji sawi saja. Nanti saya akan jelaskan iman sebesar biji sawi seperti apa Bapak Ibu. Iman sebesar biji sawi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu biji apa nih? Yang diundi-undi itu nama Bapak Ibu? Orang ngomong apa nama? Wijen, benar. Wijen kan kecil Bapak Ibu ya. Ya kurang lebih biji sawi seperti itu Bapak Ibu. Kecil banget, dari yang terkecil dari biji buah-buahan. Iman biji sawi itu kecil banget, yang tumbuh menjadi sayur, kemudian menjadi pohon yang sangat besar. Kok bisa Bapak Ibu? Iman itu seperti Bapak Ibu, sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia, yang dianggap rendah oleh orang, tetapi akan bertumbuh menjadi besar. Dari mana bisa dengan ukuran 3x6 bisa menjadi gereja seperti ini Bapak Ibu? Itu iman Bapak Ibu. Karena apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Yang kita lihat faktanya apa Bapak Ibu? Gerejanya kecil, ukuran 3x6, dipotong dengan mimbarnya cuma 3x5, dengan jumlah jemaat 8 jiwa saja Bapak Ibu. Gak mungkin Bapak Ibu. Ukuran manusia itu iman sebesar biji sawi seperti itu Bapak Ibu. Yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Tugas kita percaya saja apa yang perintah Tuhan kita kerjakan. Jalan aja Bapak Ibu. Dengan modal pembangunan gereja 1,8 juta Bapak Ibu. Dengan ini proyeknya 600 juta. Gak mungkin Bapak Ibu bagi manusia. Antara iman dan kemustahilan beda tipis. Antara kebenaran dengan fakta beda tipis. Tapi tugas kita adalah percaya. Dan terjadi kun fayakun. Dari mana? Saya juga gak ngerti. Itulah cara Tuhan yang kita harapkan dan bukti yang betul-betul ingin kita lihat. Benar kan terjadi? Coba Bapak Ibu, ketika kami tidak melangkah, gak akan terjadi seperti ini. Kita gak bertemu seperti saya dan saudara seperti kali ini. Gak bertemu Bapak Ibu. Tapi kita taat. Kami belajar seperti Abraham taat. Apa menjadi perintah Tuhan kita kerjakan. Kita nurut Bapak Ibu. Dan terjadilah seperti ini. Walaupun ini belum selesai lantai 2-nya Bapak Ibu. Tapi kita percaya Allah berperkara dalam hidup kita. Allah berperkara atas gereja Tuhan di tempat ini. Cukup, selesai. Itu namanya iman. Mari saya ngajak bersama saudara satu frekuensi dengan kita. Sebagai gembala tempat ini kita satu frekuensi yuk. Kita iman percayai bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Akan terlaksana
Karena firman yang dia keluarkan Allah tidak akan pernah sia-sia. Lebih dalam lagi kita belajar. Kata firman, Bapak Ibu, terambil dalam bahasa Yunaninya itu memiliki dua arti. Yang pertama logos, yang kedua rema. Bapak Ibu gak asing dengan dua kata ini. Logos itu kata-kata firman yang tertulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang kita baca tadi itu namanya logos. Ya. Sedangkan rema itu pesan Tuhan, firman itu nancep dalam hidup kita secara spesifik, secara khusus. Dia itu betul-betul memberkati saya, itu namanya rema. Ya, sama-sama menggunakan kata firman, itu namanya rema. Kalau logos itu yang tercatat dalam firman Tuhan dalam Alkitab Bapak itu. Yohanes 14:6, Efesus 1:13 itu namanya logos, firman. Tapi rema itu adalah firman yang dihidupkan dalam kita, dan firman itu secara khusus nancep dalam hati kita dan kita diberkati oleh firman itu. Itu namanya rema. Seperti Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Itu rema Bapak Ibu namanya. Jadi kalau Bapak Ibu percaya dengan kebenaran firman Tuhan dan itu nancep dalam kehidupan saudara, itu menjadi rema. Menjadi hidup Bapak Ibu berbuah. Iman Bapak Ibu semakin bertumbuh mengasihi Tuhan. Kenapa? Firman aku percaya itu menjadi kekuatan. Aku diberkati dengan firman kemarin minggu. Aku diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan beberapa hari yang lalu. Itu namanya rema Bapak Ibu. Yang membentuk kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke Bapak Ibu. Iman dan firman dua hal yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan. Tidak ada firman, tidak ada iman. Karena apa? Iman timbul akibat mendengarkan firman Tuhan. Dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita semuanya. Jadi antara iman dan firman, dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Itu menjadi satu kesatuan. Bapak Ibu. Nah, kita belajar dalam satu cerita dalam Alkitab. Bagaimana kehidupan Yairus. Bapak Ibu ketahui Yairus ini adalah salah satu kepala sinagoge. Sinagoge itu rumah ibadatnya orang Yahudi. Ya. Bukan ibadahnya orang Kristen tapi orang Yahudi. Itu namanya sinagoge. Nah, mari kita baca dalam Injil Markus pasal yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Tolong ditampilkan Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Mari dipersiapkan. Di mana kita belajar dalam kehidupan Yairus ini Bapak Ibu. Mengalami sesuatu yang dahsyat. Mengalami sesuatu yang di luar nalar. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Lanjut. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, siapa ia ini Bapak Ibu? Yairus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Lanjut. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini kondisinya diperhadapkan anak Yairus lagi sekarat Bapak Ibu. Ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebelumnya Alkitab menceritakan Yesus melakukan banyak sekali mukjizat. Mukjizat di desa A belum selesai gemparnya, Yesus mengadakan lagi mukjizat di desa B.
Di desa B belum selesai, di desa B belum selesai gemparnya, Yesus mengadakan lagi mujizatnya di desa C. Akhirnya apa? Seluruh antero Israel geger. Mereka melihat kemujizatan dikerjakan oleh Yesus. Yesus tidak perlu berkata, aku ini Tuhan sembahlah aku, nggak perlu Yesus berkata. Dengan perbuatannya yang dia kerjakan, apa yang Yesus kerjakan, orang bisa melihat dia adalah anak Allah. Bukan berarti Allah punya anak. Oke? Nah, Bapak Ibu, banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus di mana-mana seantero Israel geger, seantero Yerusalem geger dengan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Sehingga orang percaya, oh dia betul-betul Allah, dia betul-betul Mesias, dia betul-betul lagi disembah. Nah, iman Yairus ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan situasi kondisi bagaimana anak perempuannya sedang sekarat Bapak Ibu. Lagi ramai-ramai ini berbondong-bondong Bapak Ibu. Ramai-ramai berbondong. Baru seperjalanannya berarti apa? Dalam satu area, di dalam perjalanannya si Yairus bertemu dengan Yesus tadi, berbondong-bondong. Yairus minta kepada Yesus, anakku perempuan ini Tuhan sudah mau sekarat, sudah sekarat, mau mati dia bilang. Tetapi yang terjadi, kalau kita baca ayat berikutnya, Yesus bertemu dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Artinya Bapak Ibu, bagaimana ketika orang yang pendarahan 12 tahun Bapak Ibu, ketika istri saya mengalami pendarahan dan akhirnya keguguran, itu sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, sakitnya luar biasa, mau hampir pingsan. Ini 12 tahun Bapak Ibu, pendarahan wanita pendarahan ini 12 tahun, waktu yang sangat-sangatlah lama. Betapa dia tersiksanya Bapak Ibu. Betapa dia mengalami kesusahan luar biasa. Ketika Yesus berjalan, awalnya orang yang pendarahan ini, wanita pendarahan ini Bapak Ibu, dia pasti mendengar mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus di sana, di sana, di sana. Wanita ini pasti mendengar. Nah, kebetulan Yesus berada dalam daerah itu dan wanita pendarahan ini mendengar bahwa Yesus ada di daerah itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Wanita pendarahan ini menjamah jubah daripada Yesus dan Yesus merasakan ada energi yang keluar dari dalam dirinya, ketransfer ke dalam wanita ini. Siapa tadi? Gitu Bapak Ibu. Akhirnya apa terjadi? Saat itu juga wanita pendarahan 12 tahun itu sembuh. Itu mujizat. Nah, kembali ke Yairus. Yairus sebenarnya sudah menunggu Bapak. Aduh Yesus kok lama kok datang berhenti di pendarahan wanita pendarahan ini kok lama. Sedangkan anakku yang di sana di rumah itu sudah mau mati. Kira-kira Bapak Ibu gregetan enggak? Apakah enggak? Ini suatu yang genting Bapak Ibu, antara nyawa, antara hidup dan mati. Aduh kok Yesus kok suami mentok anakku mati. Kok lama gitu loh. Kira-kira apa dikerjain Yesus Bapak Ibu dalam hatinya? Menguji iman Yairus? Ya, menguji iman Yesus, sepakat ya? Yesus menguji imannya Yairus. Dan tak lihatin seperti apa imannya dia. Justru dari itulah Yairus semakin hari semakin bertambah imannya. Dia percaya berita-berita mujizat yang dikerjakan oleh Yesus dia pasti akan alami dalam hidup anak perempuannya. Di ayat selanjutnya berkata seperti ini. Oke, ini udah berjalan beberapa waktu Bapak Ibu, berapa lama. Ketika sudah menunggu Bapak Ibu, keluarga dari Yairus itu laporan kepada Yairus. Pak Yairus, anakmu sudah mati. Bapak Ibu tambah pegel gak kira-kira sama Yesus? Gara-gara wanita ini anakku tidak tertolong. Gara-gara wanita ini anakku mati. Pasti pegel, betul ya? Karena itu yang sudah ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Apa dikatakan? Dan Yesus mendengar percakapan mereka. Apa terjadi? Yairus, anakmu tidak mati. Anakmu sedang tidur. Gendeng gak Bapak Ibu? Hah? Wah, sudah faktanya anaknya mati. Dari siapa? Keluarganya ngomong sama Yairus, Pak, Yairus anakmu sudah mati. Enaknya Yesus berkata, Yairus, anakmu gak mati, anakmu lagi tidur.
Gila nggak Bapak Ibu? Faktanya orang nggak percaya Bapak Ibu. Faktanya mati betul, kebenarannya Yesus melakukan mujizat di sana. Datanglah Yairus kepada rumahnya di rumahnya Yairus. Dan tadinya Bapak Ibu lihat sana anakmu, berdoalah. Apa dikatakan Bapak Ibu? Talitakum. Apa artinya? Talitakum. Hai anak, bangunlah. Bangun Bapak Ibu. Bangun. Yesus tidak perlu berkata, aku Tuhan sembahlah aku. Enggak perlu ngomong. Dari perbuatan yang dia kerjakan, sudah menyatakan bahwa dia adalah Allah sendiri. Amin. Enggak perlu Yesus berkata, umat-umat, sembahlah aku, akulah Tuhan, sembahlah aku. Orang itu orang gila, kan gitu kan ya. Enggak perlu seperti Yesus. Dia mengerjakan mujizat demi mujizat demi mujizat. Walau banyak orang di sana mengatakan, mana ayatnya dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan, sembahlah aku. Mereka gak baca Alkitab. Dari perbuatannya ini Bapak Ibu, orang mengatakan di sana mengatakan, oh Yesus itu adalah nabi. Gak usah dipikirkan. Yesus adalah utusan. Gak usah dipikirkan. Don't care. Kenapa? Buat kita, Yesus adalah tetap Tuhan kita, yang layak disembah untuk selama-lamanya. Mujizat demi mujizat dinyatakan. Sekarang pertanyaannya, nabi mana? Kalau buat mereka, nabi mana yang mati, bangkit, kembali ke surga? Gak ada. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, keselamatan tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan kita saja. Bapak Ibu, ini bukti fakta kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia melakukan begitu banyak mujizat sehingga seantero Yerusalem, seantero Israel geger dengan kemahakuasaan dikerjakan oleh Yesus. Lazarus yang mati 4 hari, busuk gak Bapak Ibu? Kalau tempat kita busuk ya, 4 hari Bapak Ibu sudah dikasih kain kafan. Apa dikatakan Yesus? Lazarus, bangun. Cuma ngomong aja. Artinya apa? Yesus hanya berfirman. Firman itu ya dan amin. Ingat tadi katakan dalam Yesaya 15:11 bahwa firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah sia-sia. Apa yang dia ucapkan akan terlaksana. Lazarus, bangkit. Bangkit tidak Bapak Ibu? Bangkit. Bukankah dia itu Tuhan? Dan kita bangga memiliki Allah seperti dia Bapak Ibu. Jadi iman kita harus betul-betul di dalam Tuhan harus kuat. Jangan mau dikimbang-ambingkan dengan pengajaran dunia ini. Segala sesuatunya mendatangkan kenyamanan secara manusiawi. Bapak Ibu, dari sini kita ketahui Yairus seorang kepala sinagoge atau rumah ibadat orang Yahudi. Yairus ini adalah seorang Farisi yang notabene tidak suka kepada Yesus dan iri kepada Yesus. Karena apa? Melihat banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, ini saya garis bawahi kuncinya ini. Bapak Ibu, Tuhan tidak tergerak dengan kebutuhanmu. Saya ulangi, Yesus tidak tergerak dengan kebutuhanmu. Kebutuhanmu banyak, Yesus tidak peduli. Dalam tanda kutip, Yesus hanya tergerak dengan iman saudara. Karena iman saudara yang dapat menggerakkan surga memberkati saudara. Saya ulangi, Yesus tidak tergerak dengan kebutuhanmu. Dalam tanda kutip, Yesus tergerak dengan iman saudara. Iman saudara yang dapat menggerakkan surga. Sehingga segala kebutuhanmu Tuhan tahu, peduli. Tuhan lihat iman saudara dulu, kebutuhan nanti. Aku percaya Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu iman Bapak Ibu. Itu kebenarannya. Faktanya berasnya lagi habis. Kebenarannya Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan
kemuliaannya. Bapak Ibu datang menyembah Tuhan, faktanya besok mau makan apa beras habis. Bapak Ibu berdoa menyembah Tuhan, bagian saudara berdiam diri kepada Tuhan. Selesai berdoa, Mbak, ada berkat beras. Pernah ngalamin seperti itu Bapak Ibu? Ya, Yesus tergerak dengan iman saudara. Yesus tidak tergerak dengan kebutuhanmu. Alami mujizat Bapak Ibu, bukan apa kata orang. Engkau harus mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Jadi ketika engkau alami kebutuhanmu, bingung kebutuhanmu, gak usah sambat sama orang lain, sambat sama Tuhan. Tuhan akan melihat iman saudara. Surga akan tergerak dengan iman saudara, dan surga akan membuka berkatnya buat saudara. Bapak Ibu, alami semuanya ini, bukan apa kata orang. Engkau harus mengalami sendiri mujizat itu dengan Tuhan. Engkau harus mengalami bagian-bagianmu, engkau harus mengalami sendiri. Tugas gembala mendoakan saudara, mensupport saudara. Tugas saudara alami dengan Tuhan secara pribadi. Iman sendiri saudara akan menggerakkan surga. Ketika engkau saudara percaya, iman kita berhubungan langsung dengan pengenalan pribadi kita kepada Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, Bapak Ibu gak mengeluh. Bapak Ibu gak bingung karena apa? Tuhanlah kekuatan kita. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari glory to glory, dari kemuliaan demi kemuliaan. Dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan pasti tolong. Iman kita berhubungan langsung dengan pengenalan pribadi kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mengenal pribadi Yesus, saudara akan takut menghadapi persoalan. Ketika saudara mengalami pengenalan yang tidak benar dengan Tuhan, ketika ada kekecewaan, saudara akan undur daripada Tuhan. Ketika pengenalanmu tidak benar dengan Tuhan, ketika ada siksaan, penderitaan, aku enggak ke gereja lagi, aku enggak Yesus lagi. Karena apa? Ikut Yesus capek ternyata. Ikut Yesus ternyata capek, sengsara, menderita, dibenci oleh keluarga, dibenci oleh dan lain sebagainya. Kalau saudara mengenal firman Tuhan, bahwa Dia Allah yang benar, menyertai setiap langkahmu kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu alami, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pengenalan pribadi dengan Tuhan. Perhatikan Yohanes 5:17, Tuhan bekerja sampai hari ini. Artinya apa? Mujizat masih ada sampai hari ini. Alami itu buat kalian saudara. Alami dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Mujizat Allah masih ada sampai hari ini. Ketika kau mengalami mujizat, nyatakan dan bersaksilah bahwa Yesus sudah menolong saya, Yesus sudah memulihkan hidup saya. Iman Yairus timbul setelah ia mendengar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Yairus, jangan takut. Yairus, jangan takut. Di mana iman itu disertai dengan perbuatan dan tindakan. Yairus percaya, melangkah bersama Yesus. Akhirnya apa dia lihat? Anak perempuannya mengalami mujizat Tuhan. Yakobus 2:22. 22 ya, bukan 2:1-2 ya. 2:22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi perfect, menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Seandainya ketika kita membangun gereja Tuhan di tempat ini secara gedungnya Bapak Ibu, iman saya percaya Tuhan cukupkan dalam segala sesuatunya. Kalau kita tidak melangkah, gak akan jadi Bapak Ibu.
Dari 1,8 juta ini kita belikan, kemarin kita belikan batu kali. Kita belikan untuk batu pondasi ini Bapak Ibu. Langkah perbuatan kita ya kita belikan habis 1,8 juta habis gak ada artinya bagi manusia. Tetapi perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan disertai dengan iman menjadi sempurna. Jadilah seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Iman menggerakkan surga. Ketika engkau tidak melangkah, gak akan terjadi mujizat Bapak Ibu. Ketika engkau tidak taat, gak jadi mujizat. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau tidak melakukan, gak terjadi mujizat. Jadi ketika kita percaya bahwa firman ditambah dengan sebuah ketaatan, ditambah dengan sebuah iman, itulah akan mendatangkan mujizat. Saya ulangi, firman, iman, taat, engkau akan mengalami mujizat. Mendengar firman Tuhan lalu timbul dari iman, kemudian taat melakukan firman Tuhan yang telah didengar adalah langkah untuk kita mengalami mujizat. Gak mungkin usahaku sudah mengalami kebangkrutan, modalku semuanya habis. Gak mungkin kita sudah memblok diri kita dengan kemustahilan. Gak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ketika kita mendengar firman itu, timbullah iman kita Bapak Ibu. Kemudian kita taat. Terjadilah iman kepada saudara. Mujizat engkau alami. Pertolongan demi pertolongan Tuhan engkau alami. Kemuliaan demi kemuliaan akan engkau alami. Karena apa? Engkau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Engkau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pun pasti bisa mengalami perkara-perkara besar ketika kita taat melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal dalam tubuhmu. Dengar baik-baik, itu firman. Amin. Ketika engkau mengimani dan kau taat menjaga tubuhmu, maka hidupmu akan panjang umur Bapak Ibu. Ya. Tetapi ketika engkau tidak memelihara tubuhmu dengan baik, tidur-tiduran larut malam, merusak tubuh kita, engkau berdoa, engkau menyatakan firman Tuhan, gak terjadi. Karena apa? Perbuatanmu tidak mengekspresikan imanmu kepada Yesus. Paham sampai sini? Engkau akan mengalami perkara-perkara yang besar ketika engkau taat melakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar. Yairus taat. Yairus mengalami mujizat. Sekalipun Yairus orang Yahudi, dalam arti dia orang Farisi, dia orang Farisi. Memang dia orang Yahudi Bapak, tapi dia orang Farisi yang sebetulnya dia nggak percaya kepada Yesus. Tapi karena dia mendengar begitu banyak yang dia kerjakan, timbullah iman dia. Oh, ternyata Yesus betul ya, dia Mesias. Timbullah iman dan dia taat. Yairus mengalami mujizat. Demikian Abraham. Abraham mendengar firman Tuhan melalui janji yang Tuhan berikan kepada dia. Dan timbul iman dalam kehidupan Abraham. Dan Abraham mengalami mujizat. Lahirlah yang namanya Ishak, anak perjanjian ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari sini kita mengerti bahwa sebaliknya selama kita masih mengeraskan hati, berjalan dengan kekuatan sendiri, tidak taat melakukan firman Tuhan, perkara yang ajaib itu semakin menjauh dari kehidupan kita. Tadi di awal dijelaskan bahwa mujizat itu dekat dengan kita. Tuhan sudah sediakan. Karena apa? Karena kita mengeraskan hati kita, Allah gak mungkin. Kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, aku bisa kok dengan kekayaanku, aku bisa mengatakan seperti ini. Kita tidak taat dengan firman Tuhan, akhirnya apa? Perkara yang ajaib semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Akhirnya kita down, jatuh. Iman kita menjadi mati. Karena apa? Hal seperti yang terjadi seringkali ini yang kita alami dalam kehidupan kita. Buka di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Tolong buka.
Tadi saya ingat dengan satu firman Tuhan. Bagaimana terjadi kisah sesuatu yang luar biasa. Sebentar Bapak Ibu ya. Bagaimana tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk Abraham percayai, tidak ada dasar untuk dia berharap, tapi Tuhan menganggap iman Abraham ini sebagai sebuah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat ke-6. Gak ada sama sekali untuk Abraham memiliki dasar untuk dia percaya berharap kepada Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekalipun tidak ada dasar untuk dia berharap. Gak ada dasar sama sekali Bapak Ibu. Apa? Usianya sudah tua, istrinya sudah berhenti menstruasi, usianya sebentar lagi dia akan meninggal. Gak mungkin, gak ada dasar sama sekali. Tetapi karena iman, Tuhan memperhitungkan hal itu kepada dia sebagai kebenaran. Artinya apa? Terjadi. Bapak Ibu, percayakan firman Tuhan hari ini. Akan terjadi mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan ketika engkau mengalami. Jangan keraskan hatimu. Ketika engkau ingin mengalami perubahan dalam hidupmu, jangan keraskan hatimu. Ketika engkau mengalami perubahan dalam ekonomimu, jangan keraskan hatimu. Ketika engkau ingin panjang umur, jangan keraskan hatimu. Dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Maka Tuhan menganggap sebagai kebenaran. Kesimpulannya Bapak Ibu dalam firman Tuhan hari ini, yang pertama, firman-Nya itu menjadi rema, menghidupkan iman kita, berbicara kepada kita. Kalau Bapak Ibu firman pagi hari ini menyentuh hati saudara, itu rema buat saudara. Dan saudara praktekkan di rumah apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Yang kedua, karakter Tuhan adalah pistos. Apa tadi Bapak Ibu? Apa artinya? Dapat dipercayai. Yang ketiga, kekerasan hati dan ketidaktaatan adalah penghalang utama untuk mengalami perkara-perkara yang ajaib. Kekerasan hati, kedegilan hati, dan ketidaktaatan adalah penghalang untuk kita tidak mengalami perkara-perkara yang ajaib. Yang terakhir, ada firman menjadi rema dalam hidup kita, menumbuhkan iman dalam kita, dan kita taat melakukannya, maka akan terjadi mujizat dalam kehidupan saudara. Akan terjadi perkara-perkara ajaib dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara yang percaya, Tuhan, aku bersyukur, aku memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan itu baik buat setiap kita. Memulihkan dalam kehidupan kita, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan segala hubungan suami istri, memulihkan segala kehidupan rumah tangga kita. Karena apa? Kita percaya dengan firman yang kita dengar hari ini, kita iman kepada Tuhan dan kita taat kepada Tuhan, maka terjadilah mujizat demi mujizat engkau alami. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian ini. Ku hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan kali ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur kepadamu. Tuhan baik mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan bersama-sama pujian ini.
percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan bersama-sama, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. amin. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami ya Tuhan. Hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya. Percayalah kepada Dia Berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kataku terima kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Ketika engkau sudah mendengarkan firman Tuhan dan timbul iman dalam engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau taat, maka engkau akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Mari katakan bersama-sama pujian ini. Angkat kedua tanganmu, pejamkan matamu, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang. Ya, kemenangan terjadi atas hidup saudara.
Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya berikan sorak-sorai meriah bagi nama Tuhan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Aku percaya akan firman-Mu, berpegang teguh akan janji-janji-Mu, dan itu terlaksana dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang Kau kasih di tempat ini Tuhan. Glory to glory, kemuliaan demi kemuliaan kami alami. Kami percaya kebenaran firman-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bukan apa kata orang, bukan apa kata mereka, tetapi kami mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Kami mengalami sendiri pengenalan yang benar kepada Tuhan. Kami mengalami sendiri, kami terima kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu yang Hamba sampaikan selesai sampai di sini, tapi kami yang akan percaya Roh Kudus menjamah setiap kami. Firman itu menjadi rema dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, memberikan mereka kekuatan yang baru untuk mereka mengarungi peperangan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kepada Engkau. Sungguh Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Oke, stop live. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,